Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keragaman budaya Bali. Nama saya Ika Syifa Zikaya, kelas 5C. Pertama kita akan membahas tentang asal-usul daerah Bali. Dikisahkan dulunya Pulau Bali menyatu dengan Pulau Jawa. Jika dirunut melalui kitab Babad Bali, Pulau Jawa dan Bali terpisah akibat meditasi yoga seorang Brahmana. Ia adalah Siddhi Manta dari Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur. Yang kedua, ada tradisi daerah Bali. Namanya tradisi Megibung di Karangasem. Tradisi makan bersama saat ada hajatan upacara adat menjadi budaya masyarakat Karangasem di Bali Timur. Seperti saat ada pernikahan, otonan, 3 bulanan, ataupun upacara adat lainnya. Masih bertahan sampai sekarang ini di Kabupaten Karangasem. Walaupun beberapa warga sekarang ini terkadang menyiapkan makanan prasmanan, makan jalan saat ada hajatan. Tetapi tradisi Megibung ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Bahkan pada waktu Bupati Karangasem I Wayan Geredeg pernah menggelar Megibung massal di objek wisata Taman Ujung Karangasem dan memecahkan rekor muri. Megibung atau makan bersama oleh sekelompok orang yang terdiri dari 5-6 orang dinamakan sele. Duduk mengitari gibungan yaitu segepok nasi di atas dulang atau nampan, lengkap dengan sayur dan lauk pauk yang dinamakan karangan, dan kemudian mereka makan bersama menikmati gibungan dan karangan. Selanjutnya kita akan membahas bahasa daerah Bali. Berdasarkan Kemendikbud, Pulau Bali memiliki 5 bahasa daerah. Bahasa daerah yang dimiliki Provinsi Bali adalah Bali, Jawa, Madura, Melayu, dan Sasak Bali. Selanjutnya ada baju adat daerah Bali. Salah satu bajunya ada yang bernama baju safari. Baju safari merupakan baju adat Bali yang digunakan oleh kaum pria. Baju ini memiliki bentuk yang gak jauh bedanya dengan kemeja pada umumnya loh. Bedanya baju safari memiliki kerah dan 2 saku di bagian kiri serta kanan bawah. Selain itu terdapat juga saku di bagian dada kiri. Baju safari melambangkan kebersihan, sehingga baju ini kebanyakan memiliki warna putih. Baju adat Bali selanjutnya ada kebaya Bali. Kebaya ini memang terlihat seperti kebaya Jawa ya teman-teman. Biasanya kebaya Bali memiliki motif yang sederhana dan berwarna cerah. Selain itu, dalam penggunaannya, kebaya ini selalu dipadukan dengan selendang yang diikat seperti sabuk. Dengan begitu, sisi anggun pada wanita yang mengenakannya lebih terpancar. Selanjutnya, ada senjata tradisional Bali. Ada apa aja ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, ada yang namanya keris tayuhan. Kedua, keris tayuhan adalah senjata tradisional Bali yang memiliki tuah atau pamor pada zaman dahulu. Tuah atau pamor tersebut diperoleh karena pada masanya keris tersebut mampu membawa kemenangan atas sebuah perang atau pertempuran. Namun meskipun pada saat ini keris tersebut sudah tidak dibawa ke medan perang, ritual tetap dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tuah yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, senjata tradisional Bali ada pisau tiuk Bali. Pisau tiuk Bali adalah salah satu perkakas kecil yang bernilai seni hasil dari kebudayaan. Pisau tiuk ini juga merupakan salah satu benda yang tidak luput dari corak nuansa eksotisme budaya Bali. Kegunaan senjata tradisional yang unik ini yaitu memasak, memotong daging, serta mengolah bahan makanan lain. Jadi meskipun bernilai seni,
Benda kecil ini pun tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari loh. Unik bukan? Kalau melihat unsur sekecil pisau dapur seperti pisau tiup bali ini bernilai seni, kamu juga harus memperhatikan sekelilingmu ya. Semua di sekelilingmu itu adalah hasil dari kebudayaan pakaianmu, bahasamu, model rumahmu, dan sebagainya. Selanjutnya ada rumah adat Bali. Kayak gimana aja ya bentuknya? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada yang namanya angkul-angkul. Nama rumah adat Bali bagian yang pertama adalah angkul-angkul. Bagian ini merupakan pintu masuk utama rumah adat suku Bali. Bentuk bagian rumah adat suku Bali ini mirip seperti gapura, candi bentar, namun angkul-angkul memiliki atap yang menghubungkan kedua pilar. Yang kedua ada rumah Bales Kapat. Nah, rumah tradisional Bali juga memiliki gazebo khusus sahabat. Bangunan ini dinamakan Bales Kapat. Ciri khas Bales Kapat adalah 4 tiang yang menyanggah atap megah. Fungsi dari Bales Kapat adalah sebagai tempat keluarga berkumpul dan bersantai ria. Yang ketiga ada Balai Manten. Nama rumah adat Bali berikutnya adalah Balai Manten. Bagian rumah ini diperuntukkan bagi kepala keluarga ataupun anak gadis. Letaknya di sebelah utara. Bentuk bagian rumah adat suku Bali ini persegi panjang dengan balai-balai di bagian kanan dan kirinya. Selanjutnya ada makanan khas Bali. Terbuat dari apa aja ya makanan khas Bali? Ayo kita cari tahu. Yang pertama ada bebek betutu. Makanan khas Bali yang satu ini menggunakan daging bebek sebagai bahan utama. Biasanya kuliner ini sering menjadi buruan wisatawan yang berkunjung ke Bali. Bumbu yang digunakan dalam memasak bebek betutu diantaranya bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, serta berbagai bumbu lainnya. Bebek betutu memiliki rasa yang enak serta empuk karena penggunaan rempah yang kuat. Keunikan dari bebek betutu adalah proses memasaknya yang memakan waktu hingga 7 jam ini. Wah, lama banget ya. Ini membuat daging bebek benar-benar empuk dan bumbunya meresap sempurna. Yang kedua ada babi guling. Babi guling menjadi salah satu makanan khas Bali non-halal yang paling banyak dicari wisatawan saat berkunjung ke Bali. Babi guling dibuat dengan bahan dasar daging babi utuh yang bagian perutnya diisi berbagai macam bumbu dasar seperti kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai, dan rempah lain yang menambah cita rasa. Babi guling sangat khas karena rasa dagingnya empuk dan bagian kulit hasil panggangan terasa garing. Yang ketiga ada lawar. Lawar adalah makanan khas Bali berupa campuran daging cincang dan sayuran yang diberi bumbu khusus. Bumbu-bumbu yang digunakan di antara diantaranya ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Lawar menjadi khas karena ada campuran kelapa parut. Selanjutnya kita akan membahas legenda Pulau Bali. Bikin penasaran ya apa aja legendanya? Yuk kita bahas sekarang juga. Pertama, ada legenda kisah Kebo Iwa dan Patih Gajah Mada. Alkisah di sebuah desa di Bali, tinggallah suami istri yang rukun dan kaya raya. Namun kebahagiaan mereka belum sempurna karena setelah lama menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Oleh karena itu, pergilah mereka ke pura untuk sembahyang dan memohon kepada Yang Maha Kuasa
agar dikaruniai seorang anak. Mereka melakukan sembahyang setiap hari tanpa hentinya. Setelah sekian lama waktu berlalu, si istri mulai mengandung. Suami istri itu pun merasa bahagia dan tak lupa mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya setelah 9 bulan lamanya mengandung, lahirlah seorang bayi laki-laki. Waktu pun berlalu, sang istri mulai mengandung. Betapa bahagianya mereka. Beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki. Ternyata yang lahir bukanlah bayi biasa. Ketika masih bayi pun ia sudah bisa makan makanan orang dewasa. Setiap hari anak itu makan makin banyak dan makin banyak. Anak itu tumbuh menjadi orang dewasa yang tinggi besar. Karena itu dia dipanggil dengan nama Kebo Iwa, yang berarti paman kerbau. Kebo Iwa makan dan makan terus dengan rakus. Lama-lama habislah harta orang tuanya untuk memenuhi selera makannya. Mereka pun tak lagi sanggup memberi makan anaknya. Dengan berat hati mereka meminta bantuan desa. Sejak itulah segala kebutuhan makan Kebo Iwa ditanggung desa. Penduduk desa kemudian membangun rumah yang sangat besar untuk Kebo Iwa. Mereka pun memasak makanan yang sangat banyak untuknya. Tapi lama-lama penduduk merasa tak sanggup untuk menyediakan makanan. Kemudian mereka meminta Kebo Iwa untuk memasak sendiri. Mereka cuma menyediakan bahan mentahnya. Kebo Iwa memang serba besar, jangkauan kakinya sangat lebar, sehingga ia dapat berpergian dengan sangat cepat. Kalau ia ingin minum, Kebo Iwa tinggal menusukkan telunjuknya ke tanah, sehingga terjadilah sumur kecil yang mengeluarkan air. Karena kehebatannya, Kebo Iwa dapat menahan serbuan pasukan Majapahit yang hendak menaklukkan Bali. Majapahit, Gajah Mada pun mengatur siasat. Ia mengundang Kebo Iwa ke Majapahit. Ia kemudian meminta Kebo Iwa membuatkan beberapa sumur karena kerajaan itu kekurangan air minum. Kebo Iwa menyanggupi tanpa curiga. Setibanya di Majapahit, ia menggali banyak sekali sumur. Sungguh pekerjaan yang berat, karena ia harus menggali dalam sekali. Ketika Kebo Iwa sedang bekerja di dasar sumur, sang patih memerintahkan pasukannya menimbuni Kebo Iwa dengan kapur. Kebo Iwa sesak napasnya. Kemudian ia pun meninggal di dasar sumur. Dengan meninggalnya Kebo Iwa, Bali pun dapat ditaklukkan Majapahit. Berakhir sudah riwayat orang besar yang berjasa pada Pulau Bali. Legenda Pulau Bali kedua ada legenda Garuda Wisnu Kencana. Konon di sebuah negeri bulan lewat. Namun tetesan tirta amerta itu masih tertinggal di tali rumput ilalangnya. Naga kemudian menjilat rumput ilalang tersebut yang ternyata sangat tajam dan lebih tajam dari pisau. Membangun negara Indonesia kemudian memilih burung Garuda sebagai lambang Indonesia karena melihat kegigihan burung Garuda dalam berbakti kepada ibunya agar ibunya dapat lolos dari perbudakan. Garuda tersebut melambangkan kegigihan masyarakat pribumi, masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan tanah ibu pertiwi agar lolos dari perbudakan para penjajah itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.